Seorang pria memancing memiliki tuna hijau 100 kg. Karena terlalu berat, dia harus menggunakan derek untuk menarik ikan ke darat. Pria itu mengangkat tuna ini sendiri. Ini adalah fasilitas pertanian tuna hijau. Barel ikan bundar adalah cara terbaik untuk meningkatkan tuna hijau. Diameter setiap nampan ikan adalah 40 meter. Net fishing memiliki kedalaman 30 meter. Tuna lahir untuk berenang dan berhenti berenang. Dalam ember air yang besar, orang yang berenang terus-menerus selamat. Peternakan ini meningkatkan total 3.000 tuna hijau. Ada 1.600 kepala dari 75 sampai 125 kg, 1.400 anak-anak 15 sampai 50 kg. Jadi bagaimana peternakan ini memelihara ikan mahal ini? Mari lihat. Di dermaga, sebuah truk yang penuh ikan menunggu barang. Ikan beku ini adalah makanan untuk tuna hijau. Para pekerja diturunkan, papan penimbangan 1,4 ton. Hari ini pertanian telah membeli 17 ton. Para pekerja menarik setiap sepotong makarel di atas kapal. Kemudian tutupi matahari. Melakukan hal itu akan menjaga suhu ikan tidak mudah hilang. Karena mereka masih harus menempuh jarak 30 mil laut untuk mencapai fasilitas pertanian. Mereka pergi ke fasilitas pertanian setelah 1 jam kereta. Kapal hanya pergi ke toko untuk menyimpan makarel. Pekerja membuka gudang beku, udara dingin segera melarikan diri. Anda bisa membayangkan seberapa rendah suhunya di sini. Pekerja mulai memindahkan makarel ke gudang. Setelah transportasi, pekerja meninggalkan sekelompok tuna. Ini adalah jumlah makanan yang disiapkan untuk tuna-tuna besok. 3.000 tuna-tuna hijau membutuhkan lebih dari 3 ton makanan sehari. Pekerja meletakkan keran di dalam makarel, lalu memasukkan air ke dalam defrost. Kemudian tutupi kain selama 1 malam untuk mencairkan sepenuhnya. Keesokan harinya, makarel benar-benar dicairkan. Pekerja mentransfer makarel ke tong ikan dan memulai tuna. Jadi setiap tuna bisa makan makarel. Mereka membuat pengumpan. Mesin ini dapat menyesuaikan rentang. Taburkan makarel ke setiap sudut ikan. Tuna sirip hijau dengan cepat menangkap makanan saat melihat makanan. Mesin ini juga terlalu nyaman. Tuna menikmati makanan dengan gembira di air. Setelah menyelesaikan pemberian makan, pekerja mengubah rumah baru untuk tuna hijau. Barel ikan ini sudah lama tidak dibersihkan. Mes penuh dengan rumput laut dan hewan yang dikupas. Anak-anak hijau ini berpegang teguh pada jaring. Untuk tuna berenang untuk waktu yang lama di jaring. Ini benjolan. Semakin besar bocah hijau, semakin tajam cangkangnya. Tuna sirip hijau akan terluka saat berenang di jaring. Oleh karena itu, petani akan membersihkan jaring ikan secara berkala. Krane net baru raksasa dipasang ke kotak baru. Setelah instalasi selesai, para pekerja menghubungkan barel ikan baru dan lama. Kemudian gunakan jaring penangkapan ikan untuk membuka jalan tengah. Cara ini dapat menyelipkan tuna dari barel lama ke barel baru. Setelah menyiapkan semuanya, derek memulai jaring ikan. Tuna itu terkejut berenang ke kotak ikan lain. Segera, semua tuna berenang ke rumah baru mereka. Pada saat ini, perlu meminta penyelam untuk memotong jaring nelayan yang lama, hukuman dan bersih. Hari ini adalah hari menjual tuna hijau. Para pekerja menarik pancing besar. Hanya mereka yang perlu terbuat dari baja yang bisa memancing. Ini juga jenis pancing yang dirancang untuk tuna hijau. Bahkan pancing dirancang khusus. Pancing terhubung, para pekerja menghubungkan pancing ke transformator. Nanti Anda akan tahu mengapa listrik. Kemudian keluarkan makarel yang disukai tuna. Gunakan ikan ini dikait sebagai umpan. Taburkan beberapa makarel ke dalam kotak ikan sebelum menurunkan pancing. Tuna datang untuk meraih ketika ada makanan enak. Mereka tidak tahu bahaya akan terjadi selanjutnya. Mereka masih senang menikmati makanan. Pada saat ini, thriller memiliki umpan ke dalam air. Setelah itu, tiruan penampilan ikan berenang. Pada saat ini, pekerja masih melepaskan makanan. Tiba-tiba tuna makan umpan. Pekerja dengan tergesa-gesa menarik tali ikan. Sayangnya kali ini gagal. Ikan itu melarikan diri dari kait. Mereka harus melemparkan umpan mereka lagi untuk memikat ikan. Tunggu sebentar. Pekerja itu menjatuhkan kait ke dalam air lagi. Pada saat ini, gigitan tuna besar. Pekerja menggunakan string. Hewan dengan berat lebih dari 100 kg juga sangat kuat. Ini menggunakan kekuatan untuk melarikan diri dari kait. Tombol disegel. Saat ini, mempromosikan sekarang mengapa harus menghubungkan sumber daya. Ternyata injeksi listrik untuk ikan pingsan. Ikan besar ini, jika tidak menggunakan listrik, sangat sulit ditangkap. Tuna pingsan karena listrik, para pekerja menariknya di dekat pantai.
Dia mengambil tali ekornya dan menggunakan cerane untuk menarik. Ikan ini sangat besar. Jika di China, bernilai setidaknya 10. Untuk menjaga ikan tetap segar, para pekerja akan membersihkan organ tuna segera setelah memancing. Timbang ikan setelah dibersihkan. Ya Tuhan, sangat bermanfaat. Pembersihan dari organ memiliki berat lebih dari 100 kg. Pemilik pertanian juga sangat puas. Tuna ini telah dibesarkan selama 5 tahun menjadi sangat berat. Para pekerja dengan cepat meletakkan ikan di batu untuk menjaga kesegaran. Ikannya sangat mahal, jika tidak terpelihara dengan baik, kerusakannya akan hebat. Hari ini tamu menetapkan total 4 tuna. Mereka dengan cepat menangkap yang lain. Karena harga tinggi, tidak akan ada terlalu banyak pesanan. Setelah memancing, mereka mulai berkemas. Dikemas dalam kantong plastik dan tambahkan es batu. Masukkan karton dan tempel lagi. Itu bisa dikirimkan kepada para tamu. Apakah Anda pikir 4 ikan ini dapat menukar mobil mewah? Periode ini dibagikan di sini. Ikuti saya untuk melihat periode berikutnya lebih istimewa.